dalam dunia usaha itu selalu membutuhkan modal dan pembiayaan, ya. Nah, dalam rangka memperkuat struktur modal usaha yang ditempuh oleh para pengusaha itu ada banyak alternatif. Bisa melalui utang bank, gitu, mencari kredit, mencari loan dari bank. Bisa juga melalui pendekatan modal ventura, yaitu ada perusahaan yang memasukkan kapital di perusahaan itu untuk jangka waktu tertentu, ya, dan setelah perusahaannya itu maju, berhasil mencapai target sebagaimana yang diagendakan, lalu yang bersangkutan harus keluar kembali, ya, pemodalnya harus keluar kembali. Tidak boleh modal itu kemudian dikompensasi misalnya menjadi saham atau bahkan menjadi obligasi untuk seterusnya. Tidak boleh. Ada juga melalui pendekatan leasing, pembiayaan yang lain, entah itu finance lease maupun capital lease, gitu ya. Leasing untuk pembiayaan barang-barang modal, leasing untuk pembelian alat-alat atau mesin-mesin industrinya atau manufakturnya, ya. Tetapi ada juga alternatif pembiayaan, mencari tambahan modal, memperkuat struktur modal usaha melalui yang disebut go public atau initial public offering. Nah, di dalam rangka melakukan go public itu tentu ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh usaha itu, ya. Tidak bisa semata-mata atau ngasal begitu sebuah perusahaan lalu bisa go public. Ya, tidak ada penjamin emisi yang mau, ya, tidak ada masyarakat yang mau membeli saham perusahaan yang semacam itu, ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang mau go public tentu pertama-tama secara internal dia harus membenahi dirinya. Pembenahan itu nanti harus bisa dituangkan dalam satu buku yang namanya prospektus itu. Jadi pembenahan ke dalam dulu itu, manajemennya, bisnis, feasibility study-nya, ya, kemudian soal-soal keuangannya, kemudian soal legalitas perusahaan itu, soal manajemen SDM-nya, semua itu harus mapan dulu, ya, dibenahi dulu dengan mapan. Nah, baru kemudian ketika semua kondisi-kondisi yang prasyarat itu terpenuhi, baru dia boleh melangkah, ya, mencoba untuk go public. Nah, dalam rangka dia melangkah ke go public itu, dia harus berhubungan dengan banyak pihak, gitu, dengan penjamin emisi, ya, kemudian perhitungan berapa persen saham yang akan dijual untuk publik, berapa harga per sahamnya, ya, berapa perhitungan keuntungan dari saham-saham itu, ya. Dia mengenal itu nilai perdana, ya, kemudian bagaimana transaksikan itu di bursa efek, ya, yang dengan berarti perusahaan ini harus terdaftar di bursa efek, ya. Kemudian ketika melakukan perhitungan-perhitungan tadi sebelum dia masuk ke dalam penjualan saham, kan tentu ada berbagai aspek yang lain, termasuk di dalamnya aspek perpajakan untuk perusahaan-perusahaan yang go public itu, ya. Nah, juga dia harus berhubungan dengan pihak-pihak eksternal lain di dalam rangka penjualan sahamnya di bursa efek. Nah, di dalam banyak profesi-profesi yang melibatkan proses untuk go public itu, salah satu profesi penunjang namanya, ya, profesi penunjang pasar modal itu adalah lawyer,
ya, konsultan hukum pasar modal atau capital market lawyer, ya. Nah, peran capital market lawyer ini yang pertama-tama dia harus mengeluarkan opini hukum atas kondisi-kondisi legal dari perusahaan itu. Ya. Nah, untuk bisa mengeluarkan opini hukum atas kondisi-kondisi legal perusahaan itu, dia tentu harus melakukan audit dulu, mengaudit secara keseluruhan, secara seksama. Itu yang disebut dengan due diligence, gitu. Melakukan suatu pemeriksaan yang disebut, uji tuntas itu. Ya, pemeriksaan yang komprehensif atas perusahaan itu. Meskipun sebenarnya itu lebih merupakan legal audit dan legal outputnya, tapi sebenarnya legal audit ini meliputi hampir banyak hal, spektrumnya luas. Ya, pendekatannya nggak hanya cuma mengungkapkan sederetan legalitas, mulai dari pendirian sampai dengan existingnya perusahaan itu sekarang, sampai adanya kontrak-kontrak komersial dari perusahaan itu, mengungkapkan kasus-kasus yang dialami dan penyelesaian-penyelesaiannya. Tetapi sebenarnya legal audit itu masuk juga sampai pendekatan posisi keuangan, kesehatan keuangan. Meskipun soal aspek keuangan itu ada auditornya sendiri, ya, akuntan publik gitu, yang memberikan laporan-laporan kondisi-kondisi kesehatan dari keuangan perusahaan itu sendiri. Tetapi yang saya maksudkan, laporan dari akuntan publik itu sebenarnya harus dibaca ulang, diberikan opini juga oleh capital market lawyer ini, apakah laporan-laporan yang dibuat oleh akuntan publik itu memang legal gitu. Ya, memang sudah confirm itu legal. Jadi singkatnya, comfort letter yang diterbitkan oleh akuntan publik itu sebenarnya harus dibaca kembali oleh capital market lawyer ini, ya, oleh lawyer yang spesial, yang memang keahlian juga jago di bidang persoalan hukum publik itu. Ya, harus dibaca ulang. Sebab sebagaimana kita tahu, ada banyak kasus laporan-laporan keuangan itu tidak bisa begitu saja dipercaya. Jangan pun oleh akuntan publik umum, ya. Laporan-laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPK saja itu banyak bermasalah. Ya. Buktinya apa? Ada banyak pejabat-pejabat BPK yang dituntut, dihukum, masuk penjara. Gitu. Jadi laporan keuangannya itu hanya ngasal, hanya karena dibeli saja gitu. Dan itu harus diuji kembali, betul nggak? Saya banyak melakukan menguji ulang comfort letter atau laporan hasil audit dari akuntan publik itu, dan itu banyak bermasalah gitu, mereka. Ya, ketika kita melakukan cross examination atas laporan keuangan dari akuntan publik itu, nggak selalu laporan akuntan publik itu bisa begitu saja diterima. Mereka seringkali juga bisa melakukan rekayasa laporan keuangan. Ada banyak ilmu hitamnya dalam dunia laporan keuangan. Itu nanti di kelas pendidikan khusus pengacara pasar modal itu banyak saya berikan. Ya, fraudulent misrepresentation atas financial statement. Ya, bagaimana kita membaca laporan keuangan dan menemukan banyak hal yang di sana menyimpang, bahkan menyimpang dari garis-garis patokan-patokan yang mereka buat sendiri, ya, misalnya dari standar akuntansi, misalnya begitu, atau dari accounting principle, ya, banyak. Juga selain itu, legal audit sebenarnya juga nggak hanya merambah sampai ke aspek finansial, tapi juga merambah ke aspek pajak gitu. Apakah aspek-aspek perpajakan dari perusahaan yang akan go public ini memang sudah beres semua gitu, ya, tidak ada masalah, atau justru malah masih potensial bermasalah. Jadi itu juga perlu direview, ya, meskipun untuk bidang pajak ini kan tentu mungkin ada konsultan pajak, tetapi harusnya secara dilihat dari perspektif hukumnya, apakah laporan
pajak itu yang dituangkan dalam SPT itu betul di-backup oleh data keuangan yang benar atau tidak. Itu juga sebenarnya direview. Tetapi saya melihat banyak sekali legal audit, due diligence yang dilakukan oleh para lawyer itu nggak sampai menjangkau kedua aspek ini. Karena apa ya? Terus terang karena ketidakmampuan mereka. Karena ketidakmampuan banyak lawyer ini. Karena yang umumnya yang membuat due diligence dan opini hukum itu adalah konsultan hukum pasar modal juga yang background pendidikannya, keahliannya nggak sampai mencakup dua hal itu, gitu. Ya, yang umum, yang standar-standar aja. Nah, kemudian dari situlah setelah dilakukan pemeriksaan secara utuh lengkap, karena audit itu sebenarnya memeriksa dengan sesama secara utuh dan lengkap. Karena auditor itu sebenarnya saksi fakta dari keadaan dan kondisi seluruh perusahaan itu dari semua aspeknya. Itu auditor. Maka kalau kita mendengar kata sebenarnya auditor, itu tidak lain sebenarnya adalah saksi fakta tentang atau atas kondisi perusahaan itu dalam semua seginya gitu. Itu sebenarnya auditor. Maka ada yang menyangkut keuangan, menyangkut kinerja, menyangkut hukum dan sebagainya. Itu semuanya berada dalam lingkup kerja auditor gitu, ya. Nah, dengan demikian sebenarnya laporan-laporan hasil audit dari auditor itu seharusnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Apakah laporan-laporan itu benar, confirm secara hukum atau tidak gitu. Menurut kriteria hukumnya memenuhi nggak sebagai suatu bisa dipakai menjadi suatu alat bukti yang sah dan meyakinkan atau tidak. Itu juga perlu ditinjau di dalam, artinya gini, perlu dipertanggungjawabkan dalam segi output dari auditor itu, ya. Laporan auditor itu harus bisa diuji, ya gitu, ya. Sehingga sebenarnya memeriksa yang disebut due diligence, memeriksa secara keseluruhan dengan seksama itu sebenarnya meliputi berbagai aspek itu, ya. Jadi kalau kita mendengar kata audit hukum, legal audit, dan opini hukum, sebenarnya nggak hanya cuma sekedar memahami legalitas hitam putihnya atas perusahaan itu, tetapi juga sekali lagi substansi, kondisi keuangan, kondisi perpajakan, kondisi kinerja dan bisnisnya secara internal itu harus diungkap gitu, harus memenuhi prinsip disclosure, pengungkapan, ya, pengungkapan semaksimalnya gitu. Ada bagian-bagian yang tentu boleh dirahasiakan, menyangkut rahasia manajemen, rahasia strateginya itu tentu itu adalah bagian daripada rahasia perusahaan, boleh tidak diungkapkan. Tetapi hal-hal yang terkait semua segi yang memang penting dan perlu untuk diketahui oleh khalayak itu perlu diungkapkan oleh dalam laporan legal audit dan kemudian nanti dituangkan dalam opini hukum atau legal opinion dari legal auditor itu sebenarnya. Mengapa? Karena ini untuk menghindarkan kesesatan masyarakat luas di dalam konteks memahami perusahaan itu. Karena ketika masyarakat mau membeli saham dari perusahaan yang go public ini, harusnya dia bukan konsepnya membeli kucing dalam karung, tidak. Di dalam buku prospektus itu dia harus betul-betul mengenal siapa perusahaan yang go public ini, siapa perusahaan yang menjual sahamnya ini, benar nggak bisa dipertanggungjawabkan, benar nggak perusahaan ini sangat visible, ya. Kalau saya membeli sahamnya, itu kecenderungannya untung atau malah rugi, ya. Kalau emisi sahamnya misalnya untuk yang perdana saja yang udah nggak laku, ya bagaimana mungkin mau untung, ya. Untuk perusahaan itu sementara udah meraup modal dari penjualan perdana saham itu, tapi ada sisi yang lain ketika saya memegang saham perusahaan itu nggak maju-maju itu, yang nggak laku-laku, nggak naik-naik nilai sahamnya, ya tentu kan menjadi rugi. Nah, nanti setelah itu baru setelah pasca dari persiapan go public dan setelah perusahaan itu go public, tentu ada pasca komersialnya, jual beli sahamnya. Nah, ini segi lain, ya. Kalau kita mau main di saham, paling tidak harus mengenal hal-hal yang mendasar, yang fundamental.
ya, analisis tentang risiko jual beli saham, ya, mencari saham-saham yang punya nilai baik, kemudian risiko kalau kita masuk ke dalam jual beli saham, ya, baik memahami risiko yang bersifat fundamental maupun sistematik, ya, kemudian memahami fluktuasi harga saham, ya, dan bagaimana yang disebut dengan kapan menjual dan kapan membeli dan seterusnya, itu sisi yang lain, sisi setelah terwujudnya go public itu, ya. Jadi ada dua sisi preliminary, sisi persiapan, dan sisi pasca go public. Nah, yang saya tadi gambarkan pertama itu adalah bagian pasca persiapan, pasca preliminary di dalam rangka perusahaan go public. Nah, yang tadi kedua itu adalah gambaran tentang sisi pasca go public. Nah, di dua aspek ini sekali lagi kalau masyarakat yang bijaksana, itu yang diperlukan adalah lawyer-lawyer yang memahami betul tentang bisnis saham, ya, tentang saham, tentang go public dan perdagangan saham di bursa efek, ya. Tidak bisa sekali lagi lawyer-lawyer umum yang memahami hal ini, nanti menjadi salah kaprah. Belum lagi kalau ada istilah itu saham digoreng, ya, atau manipulasi transaksi di dalam bursa saham, aspek-aspek pidana dalam jual beli saham, ya, aspek-aspek manipulasi dalam transaksi jual beli saham dan sebagainya. Ada banyak contoh kasus Jiwasraya, ya, misalnya bagaimana kelompoknya Beni Cokro itu dituduh melakukan pengelolaan manipulasi kerjasama dengan melalui yang disebut dengan lembaga-lembaga, ya, manajemen, ya, di situ melibatkan banyak pihak gitu untuk mengelola misalnya transaksi-transaksi yang entah itu dianggap apa ya, tidak sesuai dengan yang sebenarnya gitu, ya, yang sifatnya manipulatif dan sebagainya. Ada banyak, ya, manajer perdagangan saham itu yang bisa melakukan itu, dan itu untuk memahami mengenal itu seorang pengacara yang mau mendalami bidang pasar modal itu harus belajar khusus, ya, harus belajar khusus. Nah, sekali lagi kebetulan di Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia juga memiliki satu pendidikan khusus pengacara pasar modal yang untuk mendidik pengacara-pengacara dan juga boleh konsultan-konsultan pasar modal, ya, dari latar belakang sarjana yang lain mengikuti pendidikan itu boleh untuk memahami, mengetahui seluk-beluk tentang go public dan perdagangan saham dengan semua aspek-aspeknya. Dan kalau kemudian dari para pemain saham, ya, investor-investor, lalu untuk bisa membedakan antara apakah saya investor, apakah saya cuma mencari gain dari perdagangan itu, ya, tentu perlu pendidikan khusus itu. Dan saya mengajak agar banyak para pengacara dan para konsultan pasar modal untuk belajar di kelas saya itu untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam, lebih jago di bidang pasar modal. Satu dan lain karena sekarang ini juga era orang mencari modal melalui go public, melalui initial public offering itu. Itu saya kira pesan bisnis yang boleh saya sampaikan. Salam sukses.